tentunya semua keluarga ketika kita membangun rumah tangga pasti ada harapan-harapan yang dibangun pada awal-awal pernikahannya. Ada mimpi-mimpi seperti yang Pak Yus katakan, yang Pak Yus sampaikan, dan itu normal dan itu harus gitu ya. Dan setiap pernikahan harus pasangan suami istri, pasangan calon pasangan itu harus membicarakan apa sih yang mau kita capai di dalam pernikahan, berapa anak kita, bagaimana kita menjalani kehidupan. Seringkali itu yang kita bicarakan, tapi setelah berjalannya waktu di dalam memasuki pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, rasanya itu banyak sekali yang saya mendapati gitu ya. Saya bertemu dengan orang-orang berkata, ternyata Bu, pernikahanku tidak seperti apa yang aku harapkan, pernikahanku tidak seperti yang aku mimpikan gitu. Ternyata semua yang aku harapkan tiba-tiba seperti runtuh, seperti hilang semuanya. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama bagaimana menjaga dan mencapai harapan-harapan yang kita bangun itu dalam keluarga bisa tercapai gitu. Nah, saya mengamati beberapa dan merenungkan beberapa rumah tangga yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, tapi saya tahu cerita-ceritanya ya. Ada banyak pasangan-pasangan bagaimana sih dia bisa berhasil mencapai sesuatu seperti yang mereka harapkan, seperti yang mereka mimpikan gitu ya. Nah, hal yang pertama adalah menjadi pasangan yang mendukung, yang saling mendukung. Nah, kalau pasangan suami istri itu harusnya saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan saling menjegal. Pekerjaan suami istri harus dukung gitu. Jangan suami bekerja capek-capek, istri tidak mendukung. Dengan cara apa? Dengan cara ngomel, dengan cara kenapa sih? Namanya juga usaha ya. Misalnya ya, baru usaha atau apa, penghasilan baru sedikit. Jangan kita sebagai pasangan tidak mendukung. Misalnya, kok duitnya sedikit sekali, kenapa nggak bisa seperti A, seperti B, seperti C, seperti yang lalu kan, ojo dibanding-banding ya. Itu akan menyakitkan. Itu tidak mendukung, tidak memberi nilai-nilai dorongan buat pasangannya untuk semakin maju. Tapi kalau baru memulai atau bekerja baru awal-awal, baru dapat gaji sedikit misalnya, nggak apa-apa, kita mencukupkan dengan yang ada sekarang. Nah, itu akan memberi dorongan buat pasangan kita, hatinya itu bisa dibesar. Oh ya, bojoku bisa ngerti, suami istriku bisa mengerti, suamiku bisa mengerti jerih payahku. Misalnya istrinya juga bekerja di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia mengerjakan pekerjaan sampingan, baru mendapatkan sedikit. Jangan, ngapain tuh kamu repot-repot mengerjakan itu, hasilnya nggak seberapa. Nah, itu akan meruntuhkan. Tapi ketika memberi penghargaan, memberi dukungan, itu akan memberi hatinya itu semakin kuat untuk melakukan apa yang dimimpikan bersama untuk terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi lawan bicara atau diskusi yang menyenangkan. Seringkali pasangan itu tidak bisa menjadi lawan diskusi atau lawan bicara yang menyenangkan. Seringkali ya ada pasangan-pasangan yang diajak ngobrol sambil mendengarkan apa atau sambil melihat handphone atau apa, itu tidak menyenangkan, atau kadang-kadang menjawab dengan jawaban sekenanya. Nah, itu akan membuat orang malas gitu ya. Lagi mau bicarakan tentang masa depan gitu, aku capek, besok aja ya, besok diajak ngomong lagi, udahlah kamu pikirin sendiri. Misalnya lagi ngomong tentang bagaimana nih sekolahnya anak-anak gini, udahlah kamu aja yang pikirin, udahlah kamu yang ini apa ya, yang tentukan. Nah, itu tidak menjadi lawan bicara yang menyenangkan atau diskusi yang menyenangkan. Nah, itu akan membuat, lah ngapain ya aku berpengharapan yang gede-gede, bojoku aja, suamiku atau istriku nggak peduli. Jadi itu meruntuhkan. Nah, kalau kita mau apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan di dalam rumah tangga kita itu jadi lebih baik, belajar kita menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Hal yang ketiga,
menjadi pasangan yang bisa menyimpan rahasia. Kenapa saya masukkan ini? Saya melihat ketika pasangan kita tidak bisa menyimpan rahasia dari pasangannya gitu ya, itu akan membuat luka. Nah, kadang-kadang kan suami itu kan curhatnya sebaiknya dan seharusnya dengan istrinya, demikian juga istri sebaiknya curhatnya dan seharusnya dengan suaminya. Nah, kalau misalnya saya curhat dengan suami saya, Pak, aku gini-gini ngalami ini. Suaminya, misalnya suami saya ember gitu, cerita kemana-mana, ke orang tuanya, ke adiknya, ke kakaknya, ke tetangganya, itu kebangetan banget gitu ya. Itu sangat membuat nggak enak gitu. Suamiku aja seperti itu gitu ya, pasanganku seperti itu. Istri kadang suami lagi mengalami ini keluhan apa gitu ya, ada rahasia yang dia sampaikan gitu tentang kelemahannya gitu. Istri cerita di forum arisan kan, biasanya ya ibu-ibu suka arisan gitu, atau pas jaga sekolah, jaga antar jemput anak di sekolah kan ketemu ibu-ibu yang lain. Nah, ngobrolin tuh ngerumpi tuh, yang dirumpiin pasangannya gitu. Nah, itu sangat tidak produktif. Kadang-kadang kita memang membutuhkan ruang privasi ya dari pasangan suami istri, itu membutuhkan. Nah, saya melihat ketika kita memiliki privasi satu dengan yang lain, saling mempercayai di dalam sebuah rahasia, itu akan membuat hati pasangannya tuh percaya dan hati pasangannya tuh menjadi besar gitu ya. Kadang-kadang kan kita berbicara tentang harapan, mimpi itu belum kenyataan kan. Nah, rahasiakanlah, jangan belum sudah cerita. Misalnya nih, suami saya lagi mau buka usaha, misalnya lagi ngerumpi, ini kan rahasia. Aku mau buka misalnya bengkel las gitu ya, kepengen ini kejadian yang dulu ya, yang sudah kami lalui. Aku pengen membuat bengkel las untuk usaha kita nanti gini gitu ya. Belum kejadian, belum mau mulai, belum apa-apa, kita udah ceritanya sampai ke seluruh dunia. Nah itu membuat ya kalau jadi, kalau enggak gitu kan. Ini padahal sedang berbicara dari hati ke hati. Nah, itu jangan ya. Belajarlah kita untuk menyimpan rahasia dari pasangan kita. Hal yang keempat adalah menjadi pasangan yang menutupi kelemahan atau kekurangan pasangan kita. Bukan berarti suami kita punya kekurangan atau kelemahan terus kita tutupi supaya enggak. Maksud saya gini, kalau pasangan kita ada kekurangan, misalnya misalnya dia tidak bisa melakukan satu hal yang seharusnya dia lakukan, kitalah yang belajar menutupi, yang melakukan itu. Misalnya saya itu bukan orang yang teliti terus bersihan gitu, padahal di dalam sebuah rumah, sebuah impian kami salah satunya memiliki rumah yang bersih, memiliki rumah yang teratur segala macam. Itu sebetulnya impian saya juga gitu, cuman saya tidak bisa melakukan itu gitu. Saya tidak teliti, saya tidak bersihan. Beliau menutupi kekurangan saya, dia teliti dan dia yang bersihan. Sehingga kadang-kadang kalau sepatu pating telesek, apa sih? Berserakan gitu ya. Ya tepatnya begini, kamu membuang sampah, aku memungut sampah gitu. Jangan ya. Beliau yang merapikannya. Nah, begitu. Nah, itu dia menutupi kelemahan saya gitu ya. Jadi salinglah gitu, supaya apa yang kita bangun, apa yang kita impikan itu akan terjadi. Itu ya yang keempat. Terus yang kelima, jangan menuntut tapi belajar menerima dan menolong. Kadang-kadang kita menuntut, ketika tidak ada satu orang pun di dunia ini menurut saya suka dituntut, apalagi yang menuntut pasangannya, itu sangat menjengkelkan. Betul? Ya. Ya, betul ya. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi jangan kita menjadi orang yang menuntut pasangan kita, tapi belajar menerima dan menolong. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya dia tidak dulu menuntut,
saya jengkel gitu. Kalau beliau menuntut saya, misalnya dulu pernah kita ceritanya di awal-awal harmoni keluarga, perkara nutup wis, kalau saya duduk itu loh, kalau saya duduk itu kan ada tutupannya, saya itu biasa nggak saya kembalikan gitu. Maksudnya kalau beliau sukanya supaya kalau ada air bisa diberdirikan, itu kan airnya turun semua supaya bisa kering lagi. Lah saya itu nggak peduli yang gitu-gitu, tapi beliau peduli sekali. Dulu dia menuntut, kamu loh kalau ini buat ini, itu berkali-kali. Saya semakin jengkel, tak pikir gini, karepmu. saya sengaja gitu. Karepmu gitu. Akhirnya beliau, bapak ini melakukan sendiri. Jadi kalau saya keluar dari kamar mandi, beliau langsung masuk, dia yang buka gini, nutup lagi gitu ya. Nah dari situ malah sekarang saya melakukannya. Kenapa? Karena saya nggak suka dituntut gitu. Nah ketika dia sudah belajar menerima apa adanya saya malah melakukan dengan sendirinya. Terus yang keenam, memberi penghormatan pada pasangan kita. Pasangan itu akan senang kalau dihormati, dan ketika dihormati, baik bapak menghormati ibu, ibu menghormati bapak, itu akan menjadi sesuatu yang produktif, sehingga pengharapan itu akan bersama-sama kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang terakhir, milikilah selalu, di atas semuanya itu milikilah selalu iman dan harapan kepada Allah, karena itulah dasar dari segala pengharapan kita akan berhasil. Kita bisa lakukan 1 sampai 6 tadi ya, tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan kita kepada Allah, suami istri tidak memiliki pengharapan kepada Allah, hanya pengharapan dengan apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, itu tidak akan bisa berhasil. Tapi ketika kita memiliki pengharapan iman kepada Allah, segala pengharapan kita akan berhasil. Itu saja.